Ustadz ya, bahwa sebagai perempuan nanti itu udah takdir ya Ustadz ya. Perempuan nggak bisa milih dan kita nggak bisa menolak gitu. Ketika kita menyadari apa jati diri atau kelamin, jenis kelamin kita ya memang udah takdir, kita terima takdir dan nanti akan ditanya tentang keperempuanannya. Kalau kita perempuannya, Masya Allah, itu benar-benar ini ya, membuat kesadaran kita lebih lagi. Baik teman-teman sekalian, silakan bila ada yang mau bertanya, langsung saja ke Ustadznya ya. Dibuka pertanyaan, silakan dibuka mic-nya dan sebutkan dari mana. Silakan. Ada yang mau bertanya atau yang sudah angkat tangan? Bu Ipul, silakan. Atau Bu Istiana, ada yang mau bertanya? Bu Ana Hevani. Tentang takdir kita, Masya Allah, kita menyadari ya. Tadi takdir pun bisa dirubah. Bagaimana dengan kekuatan doa? Itu di chat room tuh ada yang tanya Mbak Bumi. Oh iya, saya Ustadz, kapan kita tahu bahwa ikhtiar itu sudah maksimal? Dari Bu Vivin, Siti Nurfiah. Kapan kita tahu bahwa ikhtiar itu sudah maksimal? Silakan Ustadz. Masya Allah. Jawabannya wallahu a'lam Bu Vivin. Tapi kita ingat dengan ayat Allah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Sudah Allah takar, sudah Allah timbang-timbang. Ini cocok untuk fulan, ini cocok untuk fulana. Sudah ditimbang-timbang. Kita pula sebagai orang tua kan nimbang-nimbang juga. Ini anak saya kuat nggak kalau disuruh gini? Ah nggak kuat ya jangan. Tentu kita juga punya pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana dengan pertimbangan Allah? Tapi ayat ini bukan satu-satunya untuk memanai usaha kita maksimal. Karena nanti ada ayat yang lain. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Bahasa para ulama bukan ala kadarnya. Karena biasanya semampuku, kayaknya mampunya ini. Padahal ternyata dalam dunia psikologi yang dilakukan oleh manusia itu baru katanya berapa persen? Dari sekitar 30% dari kemampuan yang sudah Allah berikan. Kita bisa lari 5 km, tapi ketika baru 1 km kita mengatakan, saya mampunya 1 kilo. Padahal Allah sudah kasih kemampuan 5 km. Inilah menurut beberapa pakar psikologi, potensi manusia itu ternyata baru dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri hanya sekian persen. Dengan sekian persen aja luar biasa. Jadi ayat fattaqullaha mastata'tum melengkapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, surat Al-Ankabut 69. Untuk kita mendeteksi, menilai, mengkalkulasi apakah sudah maksimal atau tidak. Yang ketiga adalah Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh namanya mujahadah. Sungguh-sungguh mujahadah di jalan kami akan kami tunjukkan banyak jalan. Subul bukan sabil. Kalau sabil satu. Subul itu banyak jalan-jalan, banyak petunjuk-petunjuk. Maksimalnya adalah kalau jalan yang kita tempuh banyak berarti maksimal. Kalau baru satu jalan belum maksimal. Begitulah Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang beliau katakan kepada putra-putranya untuk mencari Nabi Yusuf. Beliau katakan, ya bunayya, wahai anak-anakku semua, jangan masuk dari satu pintu. Tapi masuklah dari berbagai pintu. Surat Yusuf 67. Faqala ya baniya la tadkhulu min babi wahid. Wadkhulu min abwabim mutafarriq. Beliau yakin Yusuf masih hidup. Padahal kata abang-abangnya, wallahu alam ayahanda, kami yang sudah melakukan itu. Dan menurut perkiraan kami, Yusuf sudah wafat. Makanya nangislah Yakub sampai buta lah matanya. Tapi beliau katakan, cari Yusuf jangan dari satu pintu. Cari dari berbagai pintu. Itulah keyakinan maksimal seorang Yakub kepada putra-putranya. Jangan hanya satu tempat, jangan hanya satu jenis ikhtiar,
tapi cari Yusuf dari berbagai cara, sehingga insya Allah maksimalitas itu bisa kita ukur. Ukuran pertama, kita yakin dahulu Allah tidak membebani, melainkan sudah ditakar, sudah sesuai. Jadi kalau ada orang yang dibebani oleh beban, dia yakin, Allah itu yakin kamu mampu, berarti kita harus yakin kita mampu. Kalau kemudian dikit, memang mampunya cuma dikit. Kalau banyak, berarti kita itu mampu banyak. Kitalah yang kemudian akan ditanya oleh Allah. Aku kasih sekian, kok kamu nggak mampu, padahal aku tahu kamu mampu. Kan aku yang menciptakan. Nggak mungkin. Ibarat ujian, ya, ujian itu terserah yang uji. Mau pertanyaannya 1 boleh, mau 5 boleh, mau 10 boleh. Nah, biasanya kan wawancara. Itu wawancara nggak ada yang sama, saya bingung. Ada yang nanya cuma 1 selesai, ada yang nanya sampai banyak. Makanya saya kalau wawancara terakhir enak. Udah bosan yang nanya itu, nggak nanya lagi. Yang pertama itu tanyanya banyak, karena dia masih semangat, masih fresh. Ya, tapi tidak begitu andaiannya. Kalau Allah ya mau 10 pertanyaan ya hak Allah, mau 50 juga hak Allah. Tapi Allah Maha Bijaksana, tidak mungkin melebihi dari batas. Namun kedua, kita juga ada ya potensi-potensi yang sangat banyak. Maka bertakwalah sesuai dengan potensinya. Dulu ada seorang ulama besar. Ya dia itu naik gunung. Kata murid-muridnya, ya sahabatnya, sudah jangan naik lagi. Engkau tidak mampu. Kata dia, bagaimana Anda tahu aku nggak mampu? Kan belum aku coba. Akhirnya dia terus sampai ke puncak gunung. Ternyata dia mampu. Inilah betul-betul aku nggak mampu ini. Kalau lebih dari ini. Jadi takaran-takaran itu ada pada sisi potensi. Kalau potensinya besar, tentu dia bisa lebih berbuat lagi. Tapi potensinya kecil, tentu tidak. Nah, agar potensi besar, itulah yang kita jalankan ini. Supaya potensi besar. Potensi ilmu, potensi ekonomi, potensi keimanan, potensi kemampuan. Dan terakhir tentu kesungguhan atau mujahadah itu sebagai alat ukur. Karena jalan-jalan yang Allah siapkan untuk orang yang sungguh-sungguh mujahadah adalah bukan 1, tapi lanahdiyannahum subulana, sebagaimana Nabi Yakub meminta anaknya jangan masuk dari 1 pintu, tapi masuklah dari berbagai pintu. Pintu sholat belum juga pintu puasa. Pintu puasa belum juga pintu sedekah, pintu sedekah belum juga pintu yang lain. Sholat terus pintu sampai semua pintu sudah dijalankan. Kalau sudah semua pintu dijalankan, pintu ilmu, pintu doa, pintu munajat, pintu sholat, pintu puasa sudah dijalankan semua. Menurut kita tidak tahu ya. Menurut Allah, menurut kita, maka sudahlah berarti kita sudah serahkan semuanya kepada Allah dan Allah akan hadirkan afalnya, perbuatannya yang sesuai dengan apa yang kita jalankan berdasarkan kemampuan tertinggi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bu Vivin, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Saya ini menggantikan Mbak Gumi sebentar, soalnya Mbak Gumi lagi lost kontak. Baik. Silakan. Iya, saya Bu Inel nih ya. Silakan ibu-ibu yang lain kalau ada yang mau bertanya lagi. Sementara menunggu Bu Gumi tersambung lagi. Bu Ipung mau nanya? Nambah boleh nih. Oh bukan ya, nambah. Ibu Ketua nambah boleh. Jangan nanya, nambah boleh. Mbak Ipung, suaranya di-mute. Oke, iya nggak bisa dibuka. Itu Pak Adi Susanto kayaknya mau nanya, tapi dia nggak bisa buka, nggak bisa unmute. Bukan Mbak, Ibu Andi Susanto itu suaminya Mbak Gumi. Oh, yang pakai Mbak Gumi. Itu udah bergabung Mbak Gumi, silakan Mbak Gumi. Iya, luar biasa ya Ustadz, Masya Allah. Ini di zaman sekarang ini kan apa ya? Ekspektasi manusia semakin tinggi ya. Ekspektasi manusia semakin tinggi, kemudian kondisi medsos itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kehidupan manusia itu semakin hari semakin galau, semakin berharap kepada Allah itu mungkin dia merasa sudah maksimal. Nah, ini batas maksimal yang tadi ya, maksimal menurut kita sudah maksimal, tapi menurut Allah belum apa-apa gitu loh. Ada nggak indikator perbuatan kita ini maksimal yang sudah kita lakukan maksimal ya, menurut kehendak Allah?
dan ikhtiar kita ini sudah maksimal, match-nya itu gimana Ustadz? Ada indikatornya nggak supaya kita sebagai manusia tidak ujub, kemudian kita sebagai hamba Allah juga bisa melakukan yang Allah mau gitu. Kita menjalankan kehendak Allah gitu. Supaya kita ini hidupnya tenang gitu kan. Ada wabah, ada apa, kita bisa mana yang harus kita imani, mana yang harus kita ikhtiari gitu. Mana yang harus kita rubah, mana yang harus kita pedomani. Apa istilahnya pedoman itu kita ya bahwa ini sudah takdir gitu loh. Ini kan kita agak susah nih ya, apalagi orang awam kayak kita ini ilmunya untuk tahu bahwa ini takdir, ini yang harus diikhtiari, ini kita agak susah gitu. Ada nggak indikatornya nih supaya kita dalam menjalani hidup ini bisa menjadi tenang, menjadi mengalir gitu ya, beribadah dengan benar. Terus yang lebih susah lagi itu bagaimana kita itu bisa berhusnuzon terus gitu terhadap Allah ya. Bahwa ini takdir kok, ini kok gitu. Ini itu berarti kuncinya di mana gitu. Supaya kita bisa ya tetap di jalannya lah, sampai kita sudah merasa baik tiba-tiba nanti meninggalnya suul gitu kan. Nah, ini kan kita nggak tahu, nauzubillah. Gitu, Ustaz. Makasih. Baik, Bu Ipung ya, barakallahu fiik, luar biasa. Beliau nambah. Boleh saya tambah tanyanya, boleh nggak? Ya, lanjut, boleh. Boleh, Bu Ibu. Bu Indu, jadi gini Ustaz, seperti tadi Bu Gumi bilang tentang takdir bahwa kita itu wanita gitu ya. Nah terus kemudian saya itu ada masih saudara gitu, anaknya itu perempuan, tetapi dia bekerjanya seperti laki-laki, yaitu sekarang itu adalah dia itu yang sekarang lagi booming betul, yaitu tentang bahwa dia bermain game tapi dikontrak, dan dia bekerjanya itu bisa dari pagi sampai jam 4 pagi gitu loh. Nah itu kan perasaan saya itu apa pekerjaan perempuan apa pekerjaan laki-laki gitu loh. Nah seperti itu tuh bagaimana gitu Ustadz, dan bagaimana kita sebagai orang tua memberitahu bahwa itu adalah benar atau tidak dan lain-lain gitu Ustadz. Ada kasus seperti itu. Demikian mungkin tambahannya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khaira. Ibu Ipung ya, luar biasa tambahannya. Manusia yang paling maksimal pasti Nabi SAW. Tidak ada yang melebihi maksimalnya Nabi. Dengan keterbatasan Nabi, dengan kesederhanaan Nabi, tetap Nabi adalah maksimal di dalam menjalankan ikhtiar, maksimal di dalam menjalankan ibadah dan amal soleh, maksimal pula di dalam menjalankan ikhtiar duniawi. Ya pernah dalam perang Ahzab begitu ya. Itu Nabi sampai, karena yang dihadapi adalah Ahzab, sekutu, Nabi sampai berdoa sepanjang malam. Dan sampai sorbannya itu jatuh, diambillah oleh sahabat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, cukup Nabi, cukup Nabi, cukup. Masya Allah. Nabi tidak mau berhenti, terus berdoa sepanjang malam. Sampai waktu fajar. Itu berarti maksimalnya juga berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Luar biasa Nabi mencontohkan. Para sahabat pun demikian. Sesungguhnya Nabi, kalau diam saja, itu dunianya sudah dijamin, akhiratnya sudah pasti. Maksum ya, kalau kita kan maklum. Kalau kita maklum, dunia juga maklum, akhirat juga maklum. Kalau Nabi udah disiapkan, dunianya udah. Kalau Nabi diem saja dalam tanda kutip, udah selesai. Tapi apakah begitu contoh dari Nabi? Karena beliau adalah contoh yang paripurna. Maka beliau memaksimalkan seluruhnya. Padahal kata Aisyah, wahai Nabi, kenapa engkau sholat demikian sungguh-sungguh? Kan ampunan sudah di tangan. Surga sudah di tangan. Apalagi maumu? Apa kata Nabi? Ternyata kaedahnya adalah afala akun abdan syakur. Tidakkah aku patut bersyukur? Kenapa? Semakin kita diberikan anugerah, harusnya lebih tinggi lagi ikhtiarnya. Karena itu tanda syukur. Kan aku diampuni dosanya. Kan aku dijamin masuk surga. Kalau begitu harus contohkan terbaik untuk umatku. Umatku ini dijamin tapi pakai syarat. Aku dijamin nggak pakai syarat, Nabi nggak pakai syarat. Kita ada itu, kalau di pengumuman ada bintang
syarat dan ketentuan berlaku. Wah, 70% Ustaz diskon. Ternyata kecil banget syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu kita nggak baca itu yang sedikitnya. Bacanya diskon 50%. Padahal ketika ini ada, maaf Bapak Ibu, ada itu syarat dan ketentuan berlaku. Oh iya ya, kirain untuk semua produk. Enggak, produk tertentu saja. Dan itu ternyata ada batas waktunya. Ada kalau sudah beli 5 baru dapat diskon 50%. Nah itulah syarat ketentuan kadang kita tidak baca. Nah, Nabi SAW dan para sahabatnya adalah contoh yang paripurna dalam keimanan dan ibadah. Selanjutnya adalah bahwa ternyata para nabi, para sahabat itu ibadahnya maksimal. Amal solehnya maksimal, tapi ikhtiar dunia maksimal. Kita punya 3 pilihan. Pilihan pertama, maksimal hanya ibadah saja, tidak maksimal dunia. Yang kedua, maksimal dunia, tidak maksimal akhirat atau ibadah. Yang ketiga, tidak maksimal dunia, tidak maksimal akhirat. Dan manusia memang 3 hal itu. Makanya kalau dia maksimal ibadahnya, maksimal usaha duniawinya, itulah berarti dia maksimal. Kalau hanya salah satu dari aspek belum maksimal, ibadahnya kenceng, amalnya nggak ada, gitu ya. Ikhtiarnya tidak ada, berarti kan baru satu aspek dia maksimal. Tapi Nabi lihat, ya, sampai tidurnya aja berbekas, kan berarti maksimal. Demikian juga usahanya ikhtiar, sampai antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bab ini kalian lebih tahu, tapi kalian harus sungguh-sungguh. Dan itulah menunjukkan bahwa maksimalnya kita memahami ini ikhtiar dan takdir adalah dengan kita menjalankan kedua-dua hal ini dengan secara paripurna. Urusan ibadah maksimal, urusan dunia maksimal. Karena dalam dunia kita ada pula ya manusia yang maksimal kalau ibadah, kalau amal enggak maksimal. Karena menganggap ini amal doang kok. Sholat itu ada yang maksimal, tapi jualan enggak maksimal. Nah, itu salah. Sholat maksimal, jualan maksimal. Tapi memang berat dan itulah keadaan. Untuk itu, contoh yang paripurna memang betul, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksimal dalam semua aspeknya sehingga hasilnya maksimal. Baik, bagaimana memetakan, memapping ya ini takdir atau ikhtiar? Tidak ada mapping demikian. Semuanya ini takdir Allah. Semuanya bisa berubah, semuanya. Namun, inilah yang harus diantisipasi. Betul, saya setuju, ada kesombongan atau ada pesimisme. Maka diantisipasinya adalah kalau seseorang mendapatkan sesuai dengan ikhtiar dunia dan akhiratnya, maka dia wajib bersyukur dan itu baik baginya, kata Nabi. Kalau kemudian ia tidak mendapatkan apa yang ia usahakan, baik dunia, usaha dunia atau akhirat, berarti dia harus bersabar dan itu baik baginya. Sehingga antisipasi itulah yang harus dipersiapkan agar mungkin Allah tidak atau belum memenuhi. Ternyata itu yang terbaik untuk dirinya. Ada catatan dari Imam As-Sa'di, kata beliau, ada yang dipantaskan untuk kaya, ada yang dipantaskan untuk tidak punya. Jadi kita ukur pantas enggak saya kaya. Oh, kayaknya memang kata Allah enggak pantas ya. Jadi ya udahlah. Tapi jangan udahlah. Dan ini yang paling kuat. Sungguh af'alullah tidak berhenti, melainkan kita sudah dicabut nyawa kita, itu berhenti. Selama masih ada ruh, masih ada peluang. Itulah hebat maksimalnya. Selama masih ada ruh, udah Ustaz takdir saya begini. Loh kan ibu belum meninggal, masih ada bu takdirnya. Jangan berhenti dulu. Siapa tahu besok ibu jadi, nggak ada yang tahu. Selama belum meninggal berarti belum diputus. Kalau belum diputus berarti kita jalankan sajalah. Orang belum diputus. Karena orang banyak mengeluh itu di masa ya 50 tahun masih sudah mengeluh. Padahal kan belum. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Tutup buku. Kalau masih hidup, buku masih terbuka. Masih mungkin ada lembaran-lembaran yang terbuka. Dan kita tidak tahu lembaran-lembaran. Halaman ke 1 juta itu kita tidak tahu. Kita sekarang mungkin punya halaman baru sekian ratus ribu. Halaman ke 50 juta kita belum tahu. Daripada kita ya gambling gitu ya, memprediksi atau meramal, lebih baik kita jalankan saja. Saya jalankan untuk halaman ke 1 juta. Saya jalankan sekarang untuk halaman ke 50 juta. Kan halamannya, sofahatnya yang kita tidak tahu. Begitulah wallahu alam. Yang jelas Nabi adalah manusia yang paling paripurna dalam mensikapi perbuatan Allah
mensikapi juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari Bu Windu adalah tentang peran wanita. Ada dua sebetulnya. Ada sisi biologis bagi laki-laki dan perempuan, tapi ada sisi sosiologis. Kan inilah yang menjadi rancu kadang-kadang. Ada yang menyamakan semuanya, biologis atau sosiologis sama. Ada yang ya membeda ada yang hanya biologis, tapi ada hanya yang sosiologis. Tadi seperti ada perempuan kok tinju. Dia memahami kan setara laki-laki dan perempuan. Berarti dia hanya sisi sosiologis, keperanan. Dia lupa sisi biologis yaitu fitrah. Kan saya ya wanita dan laki-laki sama dong. Maka saya tidak perlu menyiapkan rumah. Nah, berarti dia tidak paham sisi biologis. Seorang wanita biologisnya pasti hamil, pasti menyusui, pasti gitu ya. Laki-laki ya biologisnya pasti ada. Tapi ketika masuk ke peran, jangan lupa sisi biologis. Sehingga membedakan antara biologis dan sosiologis inilah yang akan ketemu perannya. Oh, saya sebagai perempuan. Peran apa yang boleh dimainkan? Ya, peran ini, peran ini. Karena mungkin ada peran yang tidak boleh dimainkan. Kenapa tidak boleh dimainkan? Ini fitrah Allah. Allah maha sayang kepada kaum perempuan. Kalau dia masuk di bidang A ini, Masya Allah, hilang keperempuanannya secara biologis. Pakaian pun betul-betul dijaga oleh Allah. Kalau perempuan, jangan pakai laki-laki. Kalau laki-laki, jangan pakai perempuan. Padahal kan apa sih perempuan mempengaruhi? Mungkin orang yang ini sekarang ya, liberal. Apa sih pengaruhnya pakaian? Bagi Allah, pakaian itu jati diri dari ya fitrah manusia. Makanya kenapa pakaian menutup aurat? Fitrah. Kenapa pakaian itu desainnya begini? Fitrah. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan pula. Ya, ada pakaian cuma 1 meter, nggak cukup itu bagi perempuan. Ada yang 1,5 meter, nggak cukup. Cuma nutupin atas doang, 1,5 meter. Cuma nutupin bawah, nggak cukup. Disitulah yang dimaksud adalah Islam itu menggarisbawahi ya sisi biologis manusia, fitrah, tapi juga Islam ikut menuntun sisi peran atau sosial atau sosiologis. Ya. Peran apapun kan sudah dituntun oleh Allah. Namun ada sisi yang ketiga, yaitu ada wilayah privat, domestik, rumah tangga, ada wilayah publik atau sosial. Sebagian membolehkan berada di ruang publik, sebagian tetap kekeh perempuan di wilayah domestik. Tapi jalan tengahnya adalah, karena sekarang adalah eranya bukan era dahulu, perempuan boleh di wilayah publik, tapi tetap tugas utamanya di wilayah domestik. Kan senang ya, kayak kita lah. Bagaimanapun seorang ibu boleh mencapai di peran sosiologis yang tinggi, tapi ia punya amanah dari Allah peran domestik yang sangat tinggi. Jadi kalau mau keluar, beresin rumah dulu kira-kira gitu. Jangan rumah berantakan. Tapi boleh. Ya, Aisyah itu adalah peran publiknya sangat besar. Dia guru bagi semua sahabat, laki-laki dan perempuan. Bayangkan, dia ikut berperang bersama para sahabat. Bayangkan, dia ikut perjalanan Nabi. Kan ini ruang publik. Tapi beliau menyelesaikan ruang domestik. Nah, ini yang kadang-kadang dialpakan. Tentu ya tadi ya, main game sampai 24 jam yang nggak mungkin lah. Jangankan untuk perempuan, laki-laki aja nggak mungkin. Karena kita juga dituntun amanah kita bukan hablum minan nas, tapi ada juga hablum minallah. Dan ini masuknya kategori walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan sampai untuk urusan dunia kita mengalpakan, mengabaikan urusan akhirat, bahkan kebablasan. Secara biologis kebablasan, secara sosiologis pun kebablasan. Ditambah dengan kita mengabaikan hablum minallah. Berarti kan dia mengabaikan sunnatullah malam hari untuk berehat. Sunnatullah seorang perempuan. Sunnatullah ya bagaimana dia berperan bukan hanya untuk pekerjaannya, tapi ada untuk Allah, untuk keluarganya, untuk dirinya, dan untuk masyarakatnya. Nah, 3 inilah yang dikatakan juga oleh Nabi tentang Nabiullah Daud. Nabi Daud itu orang terbaik kata Nabi. Dia membagi waktunya 3. Sepertiga untuk dirinya, keluarganya, sepertiga untuk umatnya, dan sepertiga untuk ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perimbangan itu dijalankan, berarti dia sesuai fitrah. Tapi kalau berlebihan di salah satu aspek,
yakin suatu saat dia keluar dari fitrah yang Allah sudah tetapkan untuk setiap kita, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita jadi lebih memahami ya takdir itu ya, Masya Allah Bu Windu ya, bagaimana peran-peran kita semua terhadap takdir tadi, dan kita bisa memahami, jadi nggak ada putus asa ya Ustadz ya, harus terus usaha. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan langsung ke Ustadz, atau apa sudah ada di chat lagi? Belum ada? Ibu-ibu sekalian silahkan. Bu Inel, Bu Ipung, ada lagi yang dari DIY? Dari mana lagi ini? Di chat sudah nggak ada, Mbak. Nggak ada. Silakan. Dari Banjarbaru, dari Jogja, Bu Retno, Bu Rosida. Dari Garut, silakan. Ada yang mau bertanya dari Garut? Dari DKI? Otang biasanya rame-rame tuh. Ya, silakan. Dari Jogja. Ada lagi yang mau bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soli dari Jogja ya. Saya mau bertanya, apakah takdir bisa dirubah oleh manusia? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Solehah, barakallahu fiik. Apakah takdir bisa dirubah oleh manusia? Manusia tidak mengubah takdir, tapi manusia memohon kepada Allah agar Allah merubahnya. Sebagaimana kita bawahan, nggak bisa kita maksa atasan untuk menetapkan sesuatu. Tapi kita matur, tapi kita memohon, tapi kita ikhtiar. Kita mencari sebab-sebab agar Allah merubah. Nah, di antara sebab-sebabnya silaturahim, kebaikan, infak, sedekah. Kan begitu yang digariskan oleh Nabi. Tapi secara hakiki, manusia tidak bisa menentukan untuk dirinya, apalagi merubah takdir Allah. Namanya takdir Allah, kan namanya qadarullah, bukan takdir manusia. Jadi yang punya itu Allah. Karena yang punya Allah, kita hanya matur, kita hanya memohon, kita hanya mengibah, kita hanya bermunajat. Sama dengan ada orang kaya, nggak bisa kita paksakan dia, Pak, kekayaannya untukku. Yang bisa adalah matur, Pak, boleh nggak sedikit untuk kami? Boleh, silakan. Kalau yang pemiliknya mengatakan silakan, berarti kita punya kesempatan ikhtiar. Kata Allah, boleh. Apa syaratnya ya Allah? Ini kamu jalankan ini. Oh, oke, kami siap. Dijalankan. Kemudian setelah selesai, matur lagi. Ya Allah, apa yang kau tetapkan sudah hamba jalankan. Udah ya? Ada catatannya? Ada di malaikat-malaikat Allah. Sudah, aku tetapkan untukmu yang dahulunya. Kamu begini, aku ganti begitu. Kenapa? Karena Allah adalah owner, pemilik segala-galanya, plus pemilik dunia dan pemilik akhirat. Namun secara bahasa keimanan akidah, manusia tidak dapat mengubah takdir. Karena khawatir kalau itu dibenarkan, dia panggil orang, Bu, sini Bu, saya ubah takdir Ibu. Ya, saya usap, Ibu langsung kaya. Bahaya juga. Atau misalnya ada orang yang mampu menyembuhkan segala penyakit, khawatir dia sombong akhirnya. Pokoknya kalau datang ke saya, Bu, semua penyakit sembuh. Ini bahaya juga. Karenanya manusia tidak dapat mengubah takdir, tapi manusia boleh matur, boleh mohon, boleh munajat, boleh mengibah. Namun Allah tetapkan syarat-syaratnya. Ini kalau kamu ingin aku rubah, ini dijalankan, ini dijalankan, ini ditinggalkan. Setelah selesai, maksimal atau tidak yang tadi sudah kita bahas. Kalau sudah, berarti Allah berhak untuk mengubah, dan itu adalah hak Allah yang paling agung. Untuk demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, alhamdulillah ini malah di chat bermunculan lagi nih Ustadz. Langsung ya, dari Bu Dr. Rima Fitriani dari Jogja, mohon bimbingan Ustadz bagaimana supaya ikhtiar yang kuat dengan qanaah, sabar dengan takdir Allah itu supaya bisa simbang ya. Supaya ikhtiar yang kuat dengan qanaah, sabar dengan takdir supaya bisa simbang. Yang kedua dari Mas Sunah Hanafi, takdir Allah ada yang bisa berubah dengan doa dan usaha, dan ada yang tidak bisa berubah seperti laki-laki perempuan. Nah dalam ini kalau kita kaitkan dengan percaya dengan qada dan qadar dalam hukum iman, yang mana yang qada dan mana yang qadar?
rukun qadar, qada dan qadarnya. Dua itu langsung Ustadz, silahkan. Jazakillah khair. Ada dua pertanyaan Afan ya. Ini sedikit ada tamu. Bagaimana supaya ikhtiar yang kuat dengan qanaah yang sabar? Ya, memang menyeimbangkan itu kan perintah Allah. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Proporsional atau seimbang. Seseorang yang memiliki ikhtiar yang maksimal itu adalah merupakan sesuatu yang mulia. Namun setelah ia mendapatkan ikhtiar yang kuat, betul harus di-backup dengan qanaah dan sabar. Karena kalau sudah selesai, ikhtiar kan di awal ya. Nggak ada ikhtiar di akhir ya. Jadi dia ikhtiar di awal, kemudian ternyata ikhtiarnya maksimal dan Allah realisasikan. Berikutnya dia harus menunjukkan qanaah dan sabar. Bisa jadi apa yang dia ikhtiari itu ya menjadi ujian baginya. Sudah berhasil, tapi menjadi ujian. Maka dia mensabari, maka dia qanaah. Jadi stepnya adalah pertama dia ikhtiar maksimal. Setelah mendapatkan atau tidak mendapatkan dari ikhtiarnya, barulah muncul sikap yang kedua, yaitu qanaah dan sabar atau qanaah dan syukur. Kalau hasilnya adalah sesuai dengan yang dia inginkan, qanaah dan sabar, syukur. Kalau hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan, qanaah dan sabar. Sehingga itulah langkah-langkahnya. Tapi langkah pertama ikhtiar dulu. Baru setelah ikhtiar, ia menyeimbangkan dengan pasca ikhtiar. Karena paskanya bisa dua. Apakah perlu qanaah dengan kesyukuran atau ia harus mengimbangi dengan qanaah dan kesabaran kalau ikhtiar yang maksimal itu belum Allah penuhi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membedakan antara qada dan qadar, tapi mayoritas ulama mengatakan qada dan qadar itu sama. Qada itu yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, qadar ini yang sedang berjalan. Takdir itu atau qadar yang sedang berjalan. Tapi ada yang mengatakan qada dan qadar sama saja. Ini istilah dalam bahasa Arab saja. Al-qada itu makana fil azal. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan di awal. Sedangkan takdir yang sedang berjalan. Kenapa kemudian tidak ada yang mengatakan qada dapat berubah? Karena di Lauh Mahfuz dia pahami. Tapi kenapa banyak yang mengatakan takdir bisa berubah? Karena takdir itu yang sedang berjalan, yang OTW, on progress. Kita ini on progress takdirnya, tapi qadanya sudah pasti. Dari A sampai Z, dari kita hidup sampai meninggal sudah Allah tetapkan. Rezekinya, amalnya, semuanya. Nah, kita sedang menjalani takdir Allah. Karenanya ada 3 takdir Allah. Ada yang harian, ada yang pekanan, dan ada yang tahunan. Yang harian, ya kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk mengatur urusan makhluk. Berarti di situ proses berjalan. Setiap hari atau setiap saat. Orang beribadah tadi kan dikatakan pagi beramal, maka itu dicatat. Itu menjadi catatan untuk pahala dan untuk takdir yang sedang berjalan. Hebat. Nanti pekanan itu hari Kamis. Makanya Allah mengambil kitab catatan manusia setiap hari Kamis. Kenapa berpuasa Kamis? Di antara hikmahnya adalah karena itu ya buku kita diambil diganti dengan buku baru. Berarti catatan-catatan. Catatan mengubah, iya sesuai dengan syarat yang Allah tetapkan. Kemudian ada takdir tahunan. Itu yang kita kenal dengan Lailatul Qadri. Bukan Lailatul Qadha, Lailatul Qadar. Yaitu malam penetapan. Kalau malam itu ia maksimal doanya, ibadahnya, maka Allah tetapkan tahun berikutnya, insya Allah kebaikan-kebaikan. Itulah pemaknaan antara qada dan qadar. Namun mayoritas ulama mengatakan ya sama saja. Qada juga itu hak Allah, qadar juga hak Allah. Tapi untuk memudahkan qada tidak bisa diganggu-gugat. Tapi dalam qada Allah ada takdirnya yang sedang berjalan. Dan terus-menerus malaikat diutus, malaikat diperintah. Kan dijalankan oleh malaikat. Ini fulan nyawanya sudah selesai. Tapi kemudian takdir Allah mengatakan dia sudah ikhtiar, dia sudah sehat, dia maksimal berobat, dia maksimal. Kemudian berubah, yang mungkin berubah. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian insya Allah. Tapi kalau bab laki-laki perempuan, itu babnya adalah lebih kepada qada. Karena nanti ada bab yang lain, tidak boleh manusia mengubah ciptaan Allah.
Berarti ada dua. Ada yang mungkin manusia ikhtiari, betul. Ada yang tidak mungkin ikhtiari. Laki-laki dan perempuan tidak mungkin ikhtiari. Meskipun ada alat-alat ikhtiar sebelum jadi, ya katanya gitu ya. Kalau ingin anak laki-laki kan sebelum jadi, makan ini. Kalau ingin anak perempuan makan ini kan sebelum jadi. Kalau udah jadi, nggak bisa lagi ikhtiar. Dengan demikian, memang ya antara qada dan qadar ini ya saling menguatkan dan semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah takdir mati dirubah? Ya. Bagaimana dengan ayat Allah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ada waktunya tidak dapat ditunda, tidak pula dapat dipercepat oleh Allah. Ini bahasa Al-Qur'an itu adalah gambaran untuk manusia. Tapi kalau Allah berkehendak, enggak ada yang mustahil. Salah satu sifat agung Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apakah mati bisa ditunda? Kalau Allah berkehendak, bisa. Maaf, orang menurut dokter sudah ya tidak mungkin diobati. Ini logika manusia. Tapi menurut Allah, ternyata saat dia berada dalam suasana yang kritis, keluarganya mendoakan, ikhtiarnya maksimal, orangnya semakin tulus. Apakah tidak Allah perpanjang? Mungkin. Karenanya sampai takdir kematian bisa berubah, bisa. Tapi itu bahasa Allah. Bahasa kita mati enggak bisa dirubah. Bahasa kita. Tapi kan kita matur, kan kita juga memohon, kita juga mengibah. Boleh ya Allah, ini ayahku sedang sakit keras. Tulang punggungku, kami semuanya berharap. Ya Allah, apa yang perlu kami lakukan? Ini. Terus kita jalankan. Kemudian ya Allah, dengan munajat ini, engkau berhak untuk mengubahnya. Itulah yang dilakukan oleh 3 sahabat yang terposok dalam gua. Ya kan? Yang satu, saya beramal ini. Mustahil itu pintu gua berubah. Karena sudah dicoba, nggak bisa. Belum ada teknologi. Tapi masing-masing beramal, mengatakan, ya Allah, aku punya amal ini. Kalau engkau terima, tolong batu ini bergeser. Bergeser, seterusnya bergeser. Berarti nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini Maryam punya anak tanpa ayah. Tidak mustahil tanpa suami. Enggak mustahil. Bagi kita mustahil. Tapi kalau sudah diserahkan kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Kematian ditunda, tidak mustahil bagi Allah. Rizki ditambah, dikurangi, tidak mustahil bagi Allah. Orang yang tadinya berada di atas, langsung paling bawah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi tentu Allah punya sunnatullah, yaitu ketetapan-ketetapan atau tadi ya garis edarnya supaya manusia tidak kebablasan. Ada relnya. Nah, kalau nggak ada relnya ini bahaya. Ini relnya ya, sholat, puasa, rel terus kita ikutin. Dan yang paling aman ikut rel aja. Jangan nyoba-nyoba keluar rel. Tapi kalau sudah keluar rel bisa masuk lagi, bisa. Asalkan betul-betul sungguh-sungguh agar kembali kepada rel. Tugas kita adalah terus berada di rel ini, insya Allah bersama wanita Islam kita terus berada di rel. Rel ridha Allah, rel ridha Rasulullah, dan juga rel ketaatan di sisi Allah, sehingga apapun yang terjadi kepada kita, kita yakini itu adalah betul-betul karunia Allah, namun ada kontribusi ikhtiar kita. Ikhtiar kita berpahala di sisinya, ikhtiar kita menjadi penyebab atas takdir Allah. Jadi ikhtiar itu 2. Dapat pahala karena ikhtiar, 2 Allah jadikan sebab, musabab dari takdirnya. Sehingga dua-duanya mulia. Ya, kalau tidak Allah tetapkan di dunia, pasti Allah sudah catat pahala. Tenang saja. Orang pengen sembuh, infaknya banyak. Enggak sembuh juga, sudah berpahala. Asal ikhlas ya, bukan karena sesuatu. saya sudah gini kok, enggak sembuh-sembuh ya Allah. Berarti dia kurang ikhlas. Perbaiki dulu keikhlasannya, barulah nanti Allah realisasikan apa yang diharapkannya. Luar biasa Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah catatan kita tentang af'alullah. Jadi kita memang ingin membahas dan memperdalam keimanan, karena keimanan itu dibawa sampai kapanpun. Era medsos kalau nggak ada iman bahaya. Era non medsos kalau nggak ada iman juga bahaya. Orang kaya nggak ada iman bahaya. Orang nggak punya nggak ada iman bahaya. Para ilmuwan nggak ada iman bahaya. Nggak ilmiah nggak ada iman lebih bahaya. Jadi kalau ada iman, mau orang kaya mau apapun aman. Kalau ada iman, nggak punya apa-apa pun aman. Yang penting iman itu adalah
merupakan jati diri kita sebagai muslim yang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam semuanya, ibu-ibu, para solihat semuanya, para pengurus, para guru, para sesepuh, saya mohon dimaafkan apabila ada khilafan. Insya Allah ibu-ibu kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jazakillah khair. Ini Ibu Ketua luar biasa ya. Selalu hadir mendampingi meskipun di tengah kesibukan. Bahkan ini banyak para senior, ada ibunda saya juga hadir, Masya Allah. Barakallahu fikum semuanya. Saya kembalikan ke Ibu Gumi. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.